Cara budidaya ayam petelur untuk pemula, mudah hasilkan telur berkualitas. Bagi pemula, memulai bisnis ayam petelur tentu membutuhkan panduan serta cara budidaya ayam petelur yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk memulai skala pemula perlu memperhatikan dari segi biaya dan juga teknis kualitas yang digunakan. Ada beberapa poin penting terkait membudidayakan ayam petelur skala pemula, salah satunya menentukan jumlah ayam yang akan dibudidayakan, kualitas pakan, teknis perawatan, penanganan penyakit. Dari poin di atas tentu ada beberapa hal yang perlu Anda penuhi dalam memulai ternak ayam petelur. Maka dengan mengikuti panduan yang tepat, Anda juga bisa menerapkan budidaya ayam petelur secara tepat. Anda juga bisa memperhatikan peluang budidaya ayam petelur skala pemula berikut ini. Peluang budidaya ayam petelur. Berbicara soal peluang budidaya ayam petelur, dalam skala pemula Anda bisa menentukan jumlah ayam petelur yang akan diternak. Ayam petelur selain dimanfaatkan hasil telurnya yang dijual, tentu daging ayam petelur juga bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana bisa? Ayam petelur yang sudah afkir bisa dijual dagingnya dan kini pangsa pasarnya juga sama halnya dengan daging ayam pedaging. Rasa daging ayam petelur lebih unik dan memiliki rasa yang hampir sama dengan daging ayam joper. Harga jual ayam petelur yang afkir ini memang terbilang lebih tinggi di pasaran, selain pasokannya yang dinilai terbatas. Kualitas ayam petelur afkir juga sangat direkomendasikan untuk berbagai macam kuliner. Anda juga bisa merencanakan biaya usaha ternak ayam petelur skala pemula. Berikut usaha ternak ayam petelur 100 ekor. Membudidayakan ayam petelur agar bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Sebelum itu, Anda harus memutuskan terlebih dahulu jenis ayam petelur apa yang cocok dulur budidayakan. Berikut ini jenis ayam petelur yang bisa dulur pertimbangkan untuk dipilih sebagai jenis hewan budidaya Anda. Menentukan jenis ayam petelur. Cara budidaya ayam petelur yang perlu dulur-dulur ketahui yaitu jenis pada ayam petelur. Ayam petelur terbagi dalam dua jenis, yaitu ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Jenis ayam petelur ringan. Ayam petelur ringan adalah jenis ayam petelur yang memiliki bobot badan yang ringan dibanding ayam petelur lainnya. Ayam ini juga disebut ayam petelur putih karena memang warnanya yang berwarna putih pun telurnya. Tubuh ayam ini relatif ramping dan kurus serta memiliki jengger berwarna merah. Hal ini karena ayam ini memang difokuskan untuk menghasilkan telur saja. Produksi telur yang dihasilkan dapat mencapai 260-280 butir per tahunnya. Jenis ayam petelur medium. Berkebalikan dengan ayam petelur ringan, ayam petelur medium memiliki bobot badan yang lebih besar walau tidak lebih berat dari ayam pedaging seperti ayam broiler. Ayam ini adalah ayam tipe dwiguna karena selain menghasilkan telur mereka juga dapat dijual dagingnya. Kebanyakan ayam petelur ini memiliki bulu yang berwarna coklat seperti warna telurnya. Produksi telur yang dihasilkan dapat mencapai 270-290 butir per tahunnya. Persyaratan memulai ternak ayam petelur. Syarat lokasi. Lokasi merupakan salah faktor yang sangat menentukan keberhasilan bisnis budidaya ayam petelur. Berikut pertimbangan yang dapat dilakukan dalam memilih lokasi yang tepat, antara lain. 1. Lokasi yang jauh dari keramaian perumahan penduduk. Bukan tanpa alasan mengingat dampak lingkungan yang disebabkan oleh peternakan ayam petelur tentu akan. Sebut saja bau kotoran yang menyengat hingga limbah yang dihasilkan yang notabene sangat mengganggu. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang jauh dari pemukiman sangat diperlukan. 2. Lokasi mudah dijangkau dari pusat-pusat pemasaran. Hal ini berkaitan dengan biaya transportasi yang haruslah ditekan seminimal mungkin. Lokasi yang dekat dengan pasar tentu akan meminimalkan biaya transportasi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. 3. Lokasi terpilih bersifat menetap atau tidak berpindah-pindah. Suatu usaha akan sulit berhasil jika sering berpindah-pindah tempat karena dapat meresahkan konsumen atau stakeholders. Sebaiknya peternakan dibuat menetap dengan bangunan yang semi-permanen atau permanen. Penyiapan sarana dan peralatan. 1. Kandang. Persiapan kandang adalah salah satu faktor pendukung suksesnya ternak ayam petelur. Kandang ayam petelur saat ini telah banyak berinovasi yaitu bagaimana memanfaatkan lokasi yang minim agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Suhu kandang 32,5 derajat Celcius 35 derajat Celcius. Suhu kandang harus dimainkan sedemikian rupa sehingga ideal untuk ayam petelur. Boleh
Digunakan lampu penghangat jika memang suhu sekitar lebih rendah. 3. Kelembaban berkisar antara 60-70%. Kandang yang terlalu kering dapat menurunkan produktivitas ayam. Beruntung Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki kelembapan yang tinggi. 4. Penerangan dan atau pemanasan kandang. Pemanasan dilakukan jika udara sekitar lebih rendah dari suhu yang disarankan. Penggunaan lampu penghangat sebaiknya dilakukan pada malam hari karena suhu pada saat tersebut relatif lebih rendah. Cara budidaya ayam petelur agar cepat bertelur. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan cara budidaya ayam petelur untuk pemula yang telah terbukti dapat meningkatkan hasil panen secara lengkap. 1. Penentuan sistem kandang ayam petelur. Menyiapkan kendang sebelum memulai budidaya, perlunya mengetahui jenis kendang yang tepat sebagai salah satu wujud untuk menunjang kesuksesan ternak ayam petelur. A. Sistem kandang koloni. Kandang koloni berfungsi untuk menampung ayam dalam satu kelompok. Kandang ini digunakan untuk menampung dok atau ayam dewasa dalam jumlah banyak di setiap sekatnya. Anda bisa membudidayakan ayam pada kandang jenis ini dimulai saat ayam mulai masuk kandang hingga akhir produksinya. Kandang koloni banyak dipilih karena lebih menghemat lahan dan biaya pembuatan kandang. B. Sistem kandang individual. Berkebalikan dengan kandang koloni, kandang individual merupakan model kandang yang digunakan untuk menempatkan satu ayam di setiap kandangnya. Kandang tipe ini memakan banyak ruang namun lebih mudah dalam pengontrolannya. Arah kandang sebaiknya menyerong dari timur ke barat untuk menekan pengumpulan panas di dalam kandang. Dengan begitu kandang memperoleh sinar matahari secara langsung hanya pada saat pagi dan sore hari saja. Letak antara kandang yang satu dan kandang yang lain harus diatur sesuai dengan kelompok. Umur ayam yang dipelihara. 2. Menyiapkan peralatan kandang ayam petelur. Cara budidaya ayam petelur selanjutnya yaitu dengan melengkapi peralatan yang ada pada kandang ayam. Peralatan tersebut yaitu tempat pakan, minum, ransum, tempat suplemen, sistem alat penerangan, liter alas lantai tempat bertelur dan tempat bertengger. A. Tempat pakan. Tempat pakan biasanya menggunakan pipa paralon yang dibelah akan tetapi untuk meminimalisasi pakan yang hilang maka tempat pakan berbentuk trapesium akan lebih baik. B. Tempat minum. Tempat minum ayam biasa menggunakan nipel yang lebih efisien dan optimal. Namun juga dapat diakali dengan penggunaan botol bekas air mineral yang dibelah dua. Penggunaan botol bekas air mineral sebagai tempat minum haruslah dimaintain kebersihannya agar tidak mengundang bibit penyakit. C. Tempat ransum. Tempat ransum ayam adalah tempat meletakkan ransum makanan ayam petelur dengan ukuran kapasitas yang bermacam-macam, sehingga peternak mudah untuk menyesuaikan kebutuhan untuk kandangnya. Tempat ransum ayam biasa digunakan pada kandang koloni. D. Tempat suplemen. Suplemen adalah salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh ternak ayam. Suplemen yang sangat direkomendasikan adalah suplemen organik cair GDM spesialis ternak. Sesuai namanya, suplemen ini terbuat dari bahan-bahan organik yang juga mengandung bakteri baik patogen yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan ternak. Selain itu, suplemen ini juga sangat mudah diaplikasikan dengan cara mencampur ke dalam pakan ataupun air minum. E. Sistem alat penerangan. Kandang ayam petelur sangat memerlukan lampu untuk menjaga suhu yang ada di dalam kandang. Menurut penelitian, fungsi lampu bisa mempengaruhi proses kematangan organ reproduksi ayam petelur. Intensitas cahaya yang dibutuhkan adalah sebanyak 10-20 lux pada saat masa layar. Untuk mendapatkan intensitas tersebut diperlukan 17 lampu pijar 15 watt dengan jarak 3 meter per lampu. F. Liter alas lantai. Lantai dapat terbuat dari sekam padi dengan ketebalan sekitar 10 cm. Perlu diperhatikan agar membersihkan lantai kandang agar tidak menjadi sarang jamur dan penyakit. G. Tempat bertelur. Tempat bertelur dibuat untuk memudahkan memanen hasil dan agar telur tidak kotor. Tempat bertelur dapat berbentuk kotak dengan ukuran 30 x 35 x 45 cm. Kotak diletakkan di pojok kandang agar mudah dilakukan pengambilan telur dari luar. H. Tempat bertengger. Tempat bertengger ditujukan sebagai tempat ayam untuk agar terhindar dari angin serta letaknya lebih rendah dari tempat bertelur. 3. Pemilihan bibit ayam petelur dok. Cara budidaya ayam petelur yang paling awal dan yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bibit unggul.
Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produksi telur yang tinggi serta kualitas telurnya pun juga tinggi. Ayam petelur yang bisa Anda terapkan. A. Dok ayam harus sehat dan tidak cacat fisik. Ayam yang sehat dibuktikan dengan konversi ramsum dan produksi telur yang tinggi serta tidak memiliki cacat fisik. Kesalahan pemilihan ayam yang tidak sehat dapat menjadi bencana besar karena penyakit yang dibawa ayam tersebut dapat menyebar ke seluruh kandang. Menyebar ke seluruh kandang. B. Pertumbuhan dan perkembangan normal. Pertumbuhan ayam harus wajar, hal ini bisa dilihat dari nafsu makannya yang normal serta proses kematangan alat kelamin juga tidak terlalu lama. C. Ayam petelur berasal dari bibit yang jelas. Bibit ayam dapat berasal dari berbagai jenis, baik itu jenis petelur ringan maupun petelur medium. Disarankan memilih strain yang memiliki produktivitas telur tertinggi seperti Hissex White dan Saver S228. Bibit yang sehat tentu berasal dari induk yang sehat pula. Induk sehat dapat dibuktikan dengan produksi telur yang tinggi serta performans pertumbuhan yang normal. D. Bulu tampak halus, penuh dan baik pertumbuhannya. Salah satu tips yang perlu dicoba adalah dengan melihat kehalusan bulunya. Ayam yang memiliki bulu yang rusak atau tidak halus patut dicurigai berpenyakit. E. Mempunyai nafsu makan yang baik. Nafsu makan yang baik mencerminkan sehatnya ayam tersebut. Tingginya nafsu makan akan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas telur. F. Ukuran berat badan antara 35–40 gram. Ayam jenis petelur ringan biasanya memiliki berat badan 35–40 cm dengan tumbuh ramping dan kurus. G. Tidak ada letakan tinja di buburnya. Tinja yang melekat di tubuh dapat mengundang penyakit sehingga perlu dihindari. Oleh sebab itu, pilih dok yang tampak bersih dan sehat.